Pertama, dalam sejarah DKI Jakarta, pendapatan Pemprov DKI Jakarta anjlok hingga 40 triliun lebih. Jika kemarin Ahok saja, Pertamina merugi hingga 11 triliun, banyak yang keluar-keluar untuk turunkan Ahok atau untuk mengganti Ahok dan mendesak Erick Thohir untuk Ahok diganti. Tapi ketika Pemprov DKI Jakarta rugi hingga 40 triliun dan tidak ada yang keluar-keluar ingin turunkan Anies. Yang dirasakan Pertamina sama Pemprov DKI juga sama. Di masa pandemi ini memang pendapatan sulit meningkat dan anggaran Pemprov DKI juga turun dan dialokasikan ke masa pandemi ini. Begitu juga Pertamina, pendapatan turun dan tetap membayar karyawan dan subsidi BBM untuk warga yang terdampak pandemi ini. Sama-sama bukan, tapi jumlah pendapatannya turun drastis. Anggap saja DKI pendapatannya merugi hingga 40 triliun dan Pertamina hanya 11 triliun. Pertamina jika dibandingkan dengan perusahaan migas lainnya, kerugian Pertamina masih di level dan termasuk kategori aman. Tapi bayangkan jika DKI Jakarta dari yang semula 89 triliun atau 90 triliun turun menjadi 55 triliun, hampir 50% lebih. Tapi pendapatan Pertamina di 2019 saja 35 triliun dan sekarang mengalami kerugian 11 triliun. Berarti kerugiannya hanya 25% saja. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Pertama, dalam sejarah, pendapatan DKI Jakarta anjlok lebih dari 40 triliun. Pandemi ini berdampak langsung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD DKI Jakarta. Salah satunya yaitu anjloknya pendapatan dan penerimaan pajak di ibu kota. Sejak wabah melanda ibu kota, perlahan dampaknya mulai kita rasakan dan kini di bulan Mei kita mulai melihat secara nyata dampak ekonomi dari wabah ini. Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi. Dikutip dari pesan DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan kepada ASN dalam masa pandemi Jumat 29 Mei 2020, dia memaparkan sebagai dampak pandemi ini pendapatan pajak DKI Jakarta turun dari 50,17 triliun menjadi 22,5 triliun atau tinggal 45%. Selain itu, anggaran DKI Jakarta juga turun dari 87,9 triliun menjadi 47,2 triliun atau tinggal 53%. Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari 40 triliun, ungkap dia. Konsekuensinya, lanjut dia, keputusan relokasi anggaran harus diambil. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka Pemprov DKI harus lakukan relokasi, melakukan pengurangan anggaran di berbagai sektor belanja, langsung dan belanja tidak langsung. Tidak ada pilihan, semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis, kata dia. Namun di balik pemangkasan itu, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera tetap dipertahankan. Anggaran sebesar 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya 188 miliar sekarang menjadi 5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan pandemi, tegas Anies. Jika terlibat dalam dan kegiatan kampanye, PNS hingga pejabat publik terancam hukuman pidana dan denda jutaan rupiah. Selain itu, semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI Jakarta termasuk 120.000 tenaga PJLP kontraknya tidak dihentikan. Pemprov DKI Jakarta tetap menjaga perannya sebagai memberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta. Sementara itu, relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar 4,3 triliun, di mana TKD tunjangan kinerja daerah ASN Pemprov DKI Jakarta besarannya 25% direlokasi untuk pengamanan anggaran bansos dan 25% berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan pandemi ini.